Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Filarki Santosa dari NRP 31206026 akan menjelaskan struktur G. Oke, sebelumnya di sini kita membuka terlebih dahulu filenya. Nah, oke. Untuk yang kita buka terlebih dahulu, yaitu basic sesuai dengan percobaan yang telah dilakukan, yaitu di basic. Kita akan merapikan filenya terlebih dahulu ya. Dirapikan terlebih dahulu agar mudah dibukanya nanti. Nah, oke. Yang perlu kita perhatikan yang utama adalah di indeks. Ya, di indeks ini ada uh, define y, debug, lalu define y and v. Di sini untuk menjalankan debug atau NV untuk yang bagian developer. Nah, kegunaan di sini ini adalah deployment ya, deployment. Define ini termasuk deployment yang menjadi bahan utamanya di sini. Nah, lalu di sini kita ada autoload ya, vendor autoload. Nah, vendor autoload ini biasanya digunakan untuk langsung mengautoload seperti di itu komposer ya. Kalau kita pakai komposer ya, kita langsung pakai autoload di sini itu biasanya kita langsung pakai komposer itu. Oke, selanjutnya kita lihat di autoload ya. Ini filenya autoload ya di sini. Nah, dia langsung nyambung ke file autoload ya biasanya kalau lewat komposer. Oke, untuk selanjutnya ada di config. Ya, config requirement ini sama di vendor resolve. Nah, ini config ini untuk mengkonfigurasikan ya yang dari langsung di web PHP. Kan untuk di awal itu ada config web PHP. Nah, di bagian config itu menyambungkan di bagian sini, di bagian index ini. Oke, kita cari config. Nah, ini config. Nah, config-nya sudah kita buka, sudah kita atur juga di sini config-nya. Oke, lalu ke indeks lagi buat di sini kebanyakan ya untuk formatnya seperti gini. Di config ini untuk membuat halaman baru. Jadi kita untuk membuat halaman baru maka kita pakai ini. Oke, di sini halaman baru ya. Untuk selanjutnya kita ke mana? Ke aset. Bentar. Nah, ke web. Nah, di web ini ada ID yaitu namanya basic ya, ID ya, ID basic ya. Kita akan memberikan namanya terlebih dahulu my basic app. Oke. Ini untuk ID-nya saja, nggak akan ada perubahan di mana-mana. Nah, untuk penyimpanannya ini DB ya, ini DB. Nah, di DB ini untuk menyimpan di localhost sama seperti ini DB yang menyambungkan di dp.php yang dimana localhost itu akan menyimpan semua database-nya yang kita punya di sini. Lalu di web ini juga
ada InVDev ya buat menjalankan yang development environment itu. Buat untuk konfigurasi development ini kita sudah disiapkan dari Bootstrap untuk debug, lalu model juga untuk debug. Nah, di sini kebanyakan kita sudah disiapin ya untuk basic ya, tapi yang berbeda lagi buat yang advance. Advance itu nanti kita beda lagi prosesnya, lalu juga beda, kebanyakan juga berbeda dengan format yang lain. Seperti ini contoh yang basic, karena basic ini lebih basic sekali ya, karena namanya basic ya jelas ya basic, nggak seperti advance yang sedikit agak sulit ya. Basic kan dasaran begitu. Oke, untuk view ini ada main.php, ini udah kunci utamanya di uh, ya, ini adalah kunci utamanya. Ya, di sini kita bisa langsung menambahkan seperti button ya, kalau kita menjelaskan button, lalu nama, kita bisa merubah nama. Oke, kita buka Laragon, kita start. Oke, sudah terbuka Laragonnya dan sudah terinstall, maka kita langsung membukanya langsung. Oke, kita akan cari yang web ya. Kita akan langsung menyambung ke web ya. Oke, basic. Nah, kita sudah tergabung lagi di basic ya. Ini tampilannya seperti berikut tampilannya. Ya, tidak ada beda jauh lah dengan yang advance kemarin. Oke, lalu kita akan memberikan perubahan ya. Perubahan nama terlebih dahulu di ID. Sepertinya ini tidak bisa diakses ya, karena ada spasi dan kita harus merapikannya terlebih dahulu. Oke. Nah, karena kita sudah memberikan nama, kita akan menambahkan nama juga, nama pada perubahan itu ya, perubahan di aplikasinya. Yang tadi itu kan ada namanya kan. Nah, kita ganti nama aplikasi perpustakaan. Oke, sudah. Lalu kita reload lagi. Sudah berubah ini aplikasi perpustakaan ini. Sudah berubah. Oke, kita nggak perlu rubah di main. Karena di main ini sudah langsung terhubung ya. Di main ini semuanya sudah langsung terhubung ke tempat-tempat yang akan kita rubah. Nah, yang sekarang kita perlu perhatikan di bagian penampilan routernya. Yang kita perlu perhatikan di bagian penampilan routernya. Sebentar. Site index. Oke, kita sekarang memikirkan bagaimana caranya langsung membuka ke bagian create. Karena kita memerlukan untuk langsung masuk ke create. Oke, kita akan mencobanya terlebih dahulu untuk masuk ke create di index.
Nah, oke, ini kita sudah masuk ke bagian eh, create ya, yang dapat dibuat untuk NRP, lalu nama mahasiswa, email. Nah, di sini kita akan melakukan sedikit perubahan juga. Oke, kita akan menggunakan default routernya ke ID index. Oke, sudah ke ID index. Kita coba lagi, sekali lagi, apakah langsung bisa terhubung secara langsung. Oke, sudah langsung terhubung ke ID yang dibuat menampilkan data NRP, mahasiswa, dan emailnya. Oke, sudah masuk ke situ ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita perlu ke controller, ID controller ya, buat untuk mengecekkan. Nah, di sini semuanya sudah ada yang kita butuhkan. Activation-nya semua sudah ada dari view, create, lalu update dan delete ini sudah ada semua di sini. Nah, kita nanti tinggal kalau ingin menambahkan sesuatu, kita tinggal merubah-merubah di sini. Oke, kita akan cobanya untuk masuk di bagian home. Nah, kita akan coba sekali lagi untuk apakah yang create sudah bisa terbuka. Nah, oke. Berikut ada tampilan create ya, karena tadi kita langsung menghubungkan ke create, maka yang akan ditampilkan ke create. Kalau kita melihat di router defaultnya create. Oke. Nah, kalau apabila kita kembali lagi, kita akan muncul di bagian penampilan data. Kita cek terlebih dahulu di action-nya. Nah, di sini kita akan menambahkan public ya. Kita akan menambahkan public di sini. Nah, public ini gunanya untuk mengatur jalannya itu tadi ya, jalannya path yang sudah kita buat ya. Nah, public ini kita buat uh, default action. Oke, karena sudah, lalu kita tambahkan lagi yaitu create. Ntar ada yang error sebenarnya. Ya, cek terlebih dahulu.
Ya, ternyata ada salah penulisannya tadi. Sudah dibetulkan. Oke, sekarang eh ke ke ini sebenarnya sudah ya, sudah tersusun rapi. Untuk selanjutnya, bagian CRUD kita ke ID. Oke, setelah kita ke ID, kita perlu eh nanti kita lihat di sini ini function table. Nah, return ID. Akan kembali ke ID, ya kita akan menampilkan ID-nya. Kita akan menampilkan ID-nya kembali. Nah, di ID ini menjadi utama ya karena kita masukkan database-nya yaitu ID yang berhubungan ke sini langsung. Di sini. Nah, di bagian sini. Ini nanti akan berhubungan langsung dengan ID. Nah, data yang dari ID kita buat kita sudah masukkan di sini untuk semuanya. Oke, semuanya sama kan? NRP, mahasiswa, email, semuanya berupa tabel ID. Karena sudah dimasukkan ke propertinya ID di localhost pembuatan database. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah ini sesuai dengan yang kita buat. Karena di sini kita juga harus menampilkan yang sama seperti yang ada di function rules. Kalau nggak sama ya data nggak bisa tersimpan. Oke. Nah, di sini juga ada untuk formatnya. Kita pakai apa saja. Kita ada formatnya. Mulai dari NRP, lalu mahasiswa, lalu email. Itu semuanya sudah ada formatnya. String, dan length-nya juga ada. Nah, di sini kita akan merubah nama dari itu tadi ya. Di sini. Nah, di sini ada kan yang tidak itu NRP cannot be blank karena formatnya nggak boleh kosong sebelumnya. Kita tidak boleh mengosongkan. Nah, kita akan menambahkan nama mahasiswa. NRP mahasiswa. Nah, kita refresh lagi, kita lihat. Nah, sudah terganti ya namanya ya, NRP mahasiswa. Datanya sudah terbuat. Nah, tetap ya nggak bisa ngisi karena emang kita harus mengisi terlebih dahulu sesuai dengan yang diminta di localhost. Kalau enggak ya kita nggak bisa mengisi. Gitu. Tetap sama, tetap sama ya. Kita tidak boleh kosong karena harus ada isinya. Nah, oke kita coba terlebih gini ya. Ini apakah bisa ngisikan karena ada required-nya ya. Harusnya sih bisa buat ngisi. Harusnya bisa sih buat ngisi. Oh ya, oke bisa. Ini bisa buat ngisi ini. Nah, jadi kita perlu mengisinya ya sesuai kayak tadi itu. Oke, karena requirement sudah di comment ya, sudah dinonaktifkan.
Kita tinggal ngisi saja dari tadi. Oke, saya aktifkan kembali ya biar nggak ngerubah banyak-banyak nanti. Oke, sudah dirapikan. Oke, langsung ke controller. Oh, ke model. Nah, ke contact form. Nah, di contact form sini kita mencari yang bagian name ini, model. Nah, model ini akan nanti ditampilkan ke main. Dan langsung berhubungan dengan rules. Oke, langsung berhubungan dengan rules. Nah, di sini kita perlu mengecek pada ID. Nah, di sini itu ada rules sama model. Di sini. Oke, untuk kita perlu menambahkan public lagi di sini. File. Nah, kita jadikan ID ini menjadi file. Kita akan jadikan ID ini sebagai file. Oke, kita save. Nah, di sini untuk selanjutnya setelah kita rubah jadi file, kita buka lagi ke ID-nya tadi. Nah, di sini kan terdapat entry mahasiswa email sudah terganti semua. Untuk selanjutnya kita perlu ke sini, ke kodenya lagi untuk melihat apakah datanya masih salah atau tidak. Nah, di sini kita tambahkan lagi email. Nah, gunanya ini apa? Nah, gunanya ini untuk apabila ada email yang tidak sesuai, maka tidak bisa diinputkan. Maka akan langsung tertolak. Maka langsung tertolak harusnya. Nah, ya, emailnya akan langsung tertolak. Tidak bisa. Ya, karena itu tadi untuk tentang requirement. Nah, sekarang kita ke bagian layout. Ya, kita bagian ID terlebih dahulu. Kita akan buka di view. Oke, tampilan view ya tidak berbeda jauh dengan yang tadi. Di sini juga ada yang sama, yaitu di detail widget. Nah, kita di sini memakai widget ini untuk menampilkan semua datanya. Kita menggunakan format widget ini. Nah, akan menampilkan seperti kolom ini. Oke, kita coba untuk memasukkan data ya.
kita akan menuliskan script. Script ini akan menampilkan data nanti yang sama. Tapi kita akan mencoba apakah ini gagal atau tidak, karena di bagian itu, bagian apa? Bagian emailnya itu nggak saya tulis lengkap. Kita coba lagi apakah berhasil. Sepertinya ada error di email. Coba lagi. Ya, tadi sudah dapat dijadikan karena itu tadi menjadi langsung tampilannya jadi hello di atas nanti. Nah, sini kita akan mengcopy agar tidak apa ya, agar tidak salah. Kita buat model. Oke, kita buat model nama. Nah, oke, di sini sudah jelas. Oke, nah di sini agar tidak ada perloopingan, maka kita perlu encode, lalu kita masukkan model nama itu. Karena kalau ada perloopingan, itu nanti akan menjadi lemot, kayak di the DOS. Oke, sekarang sudah aman, sudah tidak dapat di looping lagi. Nah, kita buat render, kita cari dulu. Di sini kita akan membuat label create baru. Bentar. Sebentar saya cari-cari dulu.
Nah, oke. Di update ini kebanyakan buat ngupdate ya, buat naruh link URL. Oke, sekarang ke main yang bagian utama di sini. Di bagian main ini kebanyakan lebih mengarah ke tampilan. Render grade kita akan cari yang render index. Nah, sudah ketemu render indexnya, kita ganti dengan partial. Kita cek apakah tampilannya berubah. Oke, kita cek. Nah, tampilannya partial seperti ini ya, seperti biasa. Ini langsung kelihatan untuk tampilannya. Oke, kita coba cek ajak. Apakah sama? Sama saja. Untuk Ajax dan tampilan partial sama. Kita ubah ke default terlebih dahulu. Oke. Karena sini sudah. Oke, maka yang selanjutnya kita perlu pengecekan di di view lalu di layout dan di main. Nah, di sini kita perlu melihat ya banyaknya ini. Nah, kita perlu menambahkan sebuah ID yang langsung menyambungkan dengan ID dengan format yaitu ini kita ganti dulu namanya jadi ID. Lalu kita URL-nya ke index, ID index. Nah, sudah muncul. Oke, sudah muncul semua. Oke, tampilannya sudah muncul semua ya di bagian-bagian. Nah, kita lihat ke aset. Nah, di sini aset nyimpan data-data yang akan kita gunakan. Karena di sini kan kita nggak lihat ya dari tadi tentang JS, lalu CSS itu kita tidak pernah melihatnya di sini. Nah, itu semua disimpan di aset. JS itu semua disimpan di aset. Ya, karena
kita hanya langsung memerlukan itu. Lalu kita buka di nah, kita lihat apa ada di sini CSS dan JS nggak ada. Kita langsung pakainya di aset, langsung kita masukkan ke aset itu, agar lebih memudahkan ya. Nah, oke. Nah, di sini app aset ini baru ada ini. Sini ini di app aset ini ada CSS, JS. Nah, di situ itu baru kelihatan semua. Oke, kita buka ke bagian aset. Nah, tadi aset di mana tadi? Nah, sini terdapat angka-angka ya. Nah, apabila nanti kita buka, itu nanti di dalamnya ada CSS, JS. Nah, jadi udah termasuk di dalam aset. Nah, di CSS, JS, SCCS ini, SCSS ini sudah termasuk di dalamnya. Kita nggak perlu nambahin lagi. Nah, tampilannya ya seperti ini, yang dari widget itu, berupa kolom-kolom gini. Nah, di indeks pun juga adanya seperti ini, tampilan indeks. Ini grid view. Nah, nyambungnya di widget ini tadi itu, yang membuat kolom-kolom itu. Oke, setelah itu lalu kita inspect ya. Nah, tampilannya ya seperti ini, tampilannya lumayan bagus, sudah responsif juga. Oke, kita buka ke network, cari network. Nah, di sini sudah ada lengkap dengan JS, jQuery-nya, Bootstrap, lalu site CSS, sudah lengkap semua. Oke, sekian presentasi dari saya tentang penjelasan strukturnya. Apabila ada salah kata maupun kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you. Semoga dapat bermanfaat dengan baik. Sekian, terima kasih. Bye-bye.